Halo Galapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Asi. Film yang dirilis tahun 2026 ini dibintangi oleh Taapsee Pannu dan Kani Khusruti. Asi berkisah tentang drama persidangan kasus pemerkosaan barbar yang dilakukan oleh 4 pria mabuk terhadap seorang guru SD. Korban menuntut keadilan, tapi tidak mudah untuk menjerat pelaku secara hukum karena mereka di-backing oleh seorang pengusaha kaya raya dan polisi yang korup. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel Bang Gelo bisa berkembang. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang wanita tanpa celana ditemukan sekarat di rel kereta api. Wanita ini diselamatkan oleh seorang pria dan dibawa ke rumah sakit. Parima adalah seorang guru SD. Dia punya suami bernama Vinay. Mereka memiliki seorang putra yang bernama Dhruv. Pagi itu Parima sibuk menyiapkan sarapan untuk keluarganya sebelum mereka berangkat kerja. Dhruv mencoba memakai celana dan sialnya, burung Dhruv kejepit resleting yang membuat dia terpaksa berjalan seperti monyet kecil. Setelah mengajar, Parima ada acara perpisahan dengan guru-guru. Mereka menari dan menyanyi. Vinay datang menjemput istrinya, tetapi karena Parima masih asik menari, dia tidak mau mengganggu pesta itu. Vinay kemudian meminta Parima supaya melanjutkan pestanya dan dia pulang menggunakan MRT sekitar pukul 10 malam. Tetapi ketika tiba di jalanan yang sepi, dia diculik oleh 5 preman yang sedang mabuk. Vinay tiba di rumah lebih dulu. Dia mengambil putranya yang ia titipkan di rumah kakak iparnya. Sementara istrinya Parima, wanita malang itu diperkeos di dalam mobil. Parima berusaha memberontak. Dia mencakar wajah pelaku, tetapi preman yang bernama Samir memukul wajah Parima hingga darahnya muncrat di kaca mobil. Parima melemah dan preman bernama Samir ini terus menggenjotnya, dan bahkan tiap genjotan dihitung oleh teman-temannya sebagai bentuk permainan kekuatan dalam bercinta. Tidak hanya menghitung, preman lainnya merekam adegan itu. Bahkan ada yang berkata, "Zoom videonya, lebih dekat lagi." Seorang pemuda yang sedang menyetir sebenarnya tidak setuju jika teman-temannya itu memperkeos Parima. Dia berteriak meminta rekan-rekannya supaya berhenti. Darah yang mengotori mobil bisa membuat ayahnya marah. Tetapi teman-teman Nika tidak peduli. Mereka bahkan mengancam akan memukul Nika jika berani melawan. Akhirnya Nika pasrah walaupun dia simpati terhadap Parima. Saat hitungan ke-100, Samir akhirnya klimaks. Dia diberikan pujian selangit oleh teman-temannya. Samir dicap sebagai pria perkasa karena bertahan begitu lama. Setelah itu, kameramen yang bernama Hari diminta untuk lanjut memperkeos Parima. Hari awalnya menolak, tetapi dia dipaksa oleh Samir dan teman-temannya. Hari pada akhirnya ikut-ikutan menggenjot Parima, hanya saja Hari tidak sekuat Samir. Dia klimaks lebih cepat dan bahkan tidak mencapai hitungan ke-100. Dhruv terbangun dari tidurnya. Dia mengambil ponsel ayahnya, kemudian menelpon ibunya. Telepon berdering, tetapi ibunya tidak berdaya untuk mengangkat panggilan Dhruv. Wanita malang itu sedang digilir oleh para penjahat, dan sekarang jatah orang ketiga yang bernama Gul. Tidak hanya Dhruv, Vinay juga berusaha menelpon istrinya, tetapi ponsel itu tidak pernah diangkat.
Gul ternyata menjadi preman yang paling kuat genjotannya. Dia mencapai hitungan 126 untuk klimaks, sekaligus melampaui kekuatan Samir. Sudah 3 preman yang menggilir Parima. Sekarang giliran preman yang keempat, yaitu Banti. Banti mulai beraksi. Sekarang tidak ada lagi yang menghitung. Mereka fokus menenangkan Nika yang saat ini tidak terima dengan tindakan teman-temannya itu. Bahkan ketika diberikan kesempatan, Nika tidak mau memperkios Parima. Dia ketakutan dan tidak tega melihat kondisinya. Seorang preman mengancam jika Nika berani mengkhianati mereka, maka mereka akan membunuhnya. Setelah Banti selesai, mereka kemudian membawa Parima ke rel kereta api dan membuangnya di sana. Nika punya toko butik. Mereka singgah ke sana dan berganti pakaian. Setelahnya, mereka membakar pakaian yang lama supaya tidak meninggalkan jejak kriminal. Bahkan, ponsel Parima juga dihancurkan menggunakan batu. Keesokan harinya, tubuh Parima ditemukan dan dia segera dilarikan ke rumah sakit. Vinay mendapat panggilan telepon dari polisi. Dia segera bergegas ke rumah sakit membawa anaknya Drew. Vinay masuk ke sebuah ruangan dan Drew menunggu di luar. Di sana, Vinay melihat istrinya yang sedang sekarat. Parima kemudian menjelaskan kepada polisi dengan suara yang serak dan terbata-bata. Dia mengaku diculik dan diperkeos 4 pria. Dia tidak bisa mengingat dengan jelas wajah para pelaku karena suasana di dalam mobil agak gelap dan hanya mengandalkan cahaya lampu jalanan. Vinay punya teman bernama Kartik dan Kartik ini membantu Vinay untuk menjaga Parima di rumah sakit. Ketika tertidur, Parima sering berhalusinasi dan dia dihantui dengan mimpi-mimpi buruk akibat diperkeos oleh para preman tersebut. Parima benar-benar trauma. Kartik saat ini sedang hancur. Dia baru saja kehilangan putrinya dalam sebuah tragedi kecelakaan. Putrinya ditabrak dan pelaku kabur tanpa bisa terdeteksi plat kendaraannya. Sampai saat ini, pelaku belum juga ditemukan. Karena insiden tersebut, Kartik putus asa dan dia kabur dari rumah, meninggalkan istrinya yang berprofesi sebagai seorang pengacara. Pernah suatu ketika, Kartik bertemu dengan istrinya dan wanita itu berusaha membujuk Kartik agar kembali. Tetapi Kartik diam tidak bergeming. Istri Kartik adalah seorang pengacara dan dialah yang akan bertugas untuk membela Parima dalam kasus persidangan. Polisi memeriksa TKP dan di sana ada kamera CCTV. Tampak mobil melintas dan mobil itulah yang mengangkut korban, kemudian membuangnya di rel kereta api. Setelah dicermati, mereka berhasil mendapatkan nomor kendaraannya. Polisi mulai menginterogasi warga sekitar dan mereka jadi tahu jika mobil itu punya seorang pengusaha dan anaknya sering nongkrong tidak jauh dari rumah mereka. Para pemuda ini suka minum-minum hingga mereka teler. Berkat kesaksian dari warga sekitar, 4 orang pelaku berhasil diringkus oleh polisi. Sidang pun akhirnya digelar. Pengacara dari pihak preman yang bernama Naratan mengatakan bahwa mobil itu memang digunakan untuk menculik dan memperkeos Parima. Tetapi mobil ini hilang dicuri maling. Pengacara bahkan punya surat laporan kehilangan dari kantor polisi. Tentu saja ini adalah rekayasa pengusaha bersama dengan kepala polisi. Mereka memanipulasi laporan kehilangan kendaraan. Tidak hanya itu, pengusaha kaya ini juga memalsukan laporan hasil visum dan tes DNA dari 4 tersangka. Alhasil, DNA para tersangka dinyatakan tidak cocok. Situasi ini mempersulit pengacara Parima untuk memenangkan kasus tersebut karena pengusaha sudah membeli polisi dan bahkan menghapus semua barang bukti. Setibanya di rumah, pengusaha ini murka dengan anaknya. Dia mengambil pistol dan meminta putranya itu agar membunuh dirinya. Dia tidak sanggup lagi menutupi kejahatan putranya karena dia mengira anaknya ini pelaku pemerkosaan. Sementara istrinya terus meyakinkan pengusaha itu agar dia membela putranya. Dia bahkan meminta suaminya untuk bersumpah supaya selalu melindungi putranya, tidak peduli seburuk apapun kejahatan yang dia lakukan. Parima mulai pulih dan dia bisa kembali pulang ke rumahnya. Meskipun demikian, dia tidak berani untuk melakukan hubungan suami istri. Parima benar-benar trauma ketika disentuh oleh laki-laki. Keesokan harinya, dia mengajak suaminya ke sekolah. Parima ingin meminta kepada kepala sekolah agar dirinya kembali menjadi guru di sekolah tersebut. Tetapi kepala sekolah menolak. Menurutnya, kasus Parima viral dan anak-anak banyak yang membuat lelucon terkait kasus tersebut. Kepala sekolah tidak mau Parima mempermalukan sekolah dengan kasus yang dia alami. Meskipun demikian, Parima tidak bisa memaksa kepala sekolah untuk menerima dirinya menjadi guru di tempat tersebut. Melihat kasus Parima yang semakin sulit untuk dimenangkan, seseorang tampil sebagai penuntut keadilan.
Dia menjuluki dirinya dengan sebutan The Umbrella Man atau manusia payung. Manusia payung menggunakan payung sebagai simbol perlindungan untuk melindungi korban pemerkosaan di India. Suatu malam, The Umbrella Man terekam kamera CCTV sedang menyeret pelaku pemerkosaan yang bernama Hari dan dia menembaknya hingga tewas. Adegan tersebut terekam kamera tetapi wajah manusia payung tidak terlihat. Kemunculan manusia payung ini menggegerkan dunia maya. Dalam waktu 1 hari, followernya bertambah menjadi jutaan dan dia sangat didukung oleh warga India. Manusia payung dianggap sebagai pahlawan keadilan. Nah, siapakah sosok sebenarnya manusia payung ini? Apakah suami korban? Atau mungkinkah ada orang lain yang sengaja melakukan hal tersebut? Kematian Hari membuat pelaku yang lainnya ketakutan. Adik Banti melihat berita di TV. Dia segera mendatangi abangnya. Adik Banti meminta abangnya itu supaya bersumpah bahwa dia bukan pelaku pemerkosaan. Tetapi Banti tidak bisa berbohong. Dia mengakui bahwa dirinya pelaku pemerkosaan terhadap Parima. Karena saat itu dia sedang mabuk dan ikut-ikutan temannya. Mendengar pengakuan itu, adik Banti hanya bisa menangis. Jaksa penuntut Raffi menemui Parima. Dia meminta keterangan secara detil dan Parima diminta untuk hadir dalam persidangan dan memberikan keterangan. Ternyata BAP yang diberikan polisi keliru. Parima menyebutkan pelaku ada 5 orang, tetapi polisi hanya mencatat 4 tersangka. Nah, menurut Parima, ada seorang pemuda yang bertugas menyetir mobil dan pemuda ini tidak memperkeos dirinya. Pemuda itu bahkan tidak setuju dengan tindakan teman-temannya. Parima tidak mengingat wajah para pelaku. Dia hanya mendengar ucapan mereka. Orang pertama yang menyeret dan memperkeos Parima bernama Samir. Samir dan teman-temannya merekam adegan pemerkosaan tersebut. Dan salah satu dari mereka berkata, "Zoomkan kameranya." Ada juga yang mengatakan, "Ini menyenangkan, dia juga menikmatinya." Ucapan tersebut kemudian dibuat transkrip percakapan oleh polisi. Jaksa penuntut kemudian memanggil para tersangka dan Parima diminta untuk mengenali wajah mereka berdasarkan suaranya. Tetapi Parima benar-benar tidak ingat wajah pelaku. Para penjahat kemudian diminta untuk mengucapkan transkrip kalimat yang dibuat polisi dengan harapan ketika kalimat itu diucapkan, Parima bisa mengenali suara mereka. Ternyata pelakunya cerdik. Mereka menirukan ucapan tersebut dengan nada yang datar sehingga Parima tidak bisa mengenalinya. Dengan demikian, posisi jaksa penuntut untuk memenangkan kasus ini menjadi semakin sulit. Usaha selanjutnya yang dilakukan Raffi adalah mendatangi pengusaha yaitu ayah dari Nika. Dia tahu jika Nika tidak bersalah dalam kasus tersebut. Dia meminta Nika agar bekerja sama untuk menjadi saksi dalam persidangan. Dengan demikian, Nika akan bebas dari tuntutan. Nika tidak keberatan. Dia menceritakan apa yang terjadi malam itu. Teman-temannya secara barbar memperkeos Parima dan Nika mencoba untuk menghentikan mereka tetapi dia tidak bisa. Nah, kesepakatan pun akhirnya terjadi dan Nika siap memberikan kesaksian di pengadilan. Tetapi manusia payung justru membunuh Nika. Hal ini semakin mempersulit peluang Raffi untuk memenangkan kasus pemerkosaan tersebut. Kartik memiliki teman bernama Basu. Selama ini dia bekerja untuknya. Tetapi perubahan sikap Kartik membuat Basu menjadi curiga. Kartik menyimpan dendam terhadap pembunuh putrinya yang tewas ditabrak mobil. Sayangnya Kartik tidak bisa menangkap pelaku. Dia kemudian melampiaskan kekesalannya dengan membunuh Hari dan Nika. Karena Kartik ingin mencari keadilan untuk Parima, dia membalas para penjahat dengan caranya sendiri. Basu berusaha untuk menasihati Kartik supaya berhenti menjadi manusia payung, tetapi Kartik tidak mau. Pada akhirnya, Basu bertemu empat mata dengan pengacara Raffi. Dia minta Raffi merayu Kartik agar kembali ke jalan yang benar. Raffi segera mendatangi Kartik. Dia meminta Kartik berhenti membunuh. Seandainya saja Nika tidak tewas di tangan Kartik, tentu Raffi akan memenangkan kasus tersebut. Kartik adalah suami yang keras kepala. Dia tidak melawan ucapan Raffi, tetapi Kartik tetap ngotot dengan keputusannya. Dia ingin menjadi manusia payung untuk membalas dendam terhadap para penjahat sekaligus menuntut keadilan untuk mereka yang tertindas. Target selanjutnya adalah Banti. Banti memiliki pacar bernama Punam. Hari itu mereka bertengkar karena Punam curiga Banti memiliki pacar baru. Nah, di sela-sela pertengkaran tersebut, manusia payung muncul dan dia adalah Kartik. Punam segera merekam wajahnya. Di saat itulah manusia payung membunuh Punam karena dia tidak ingin identitasnya terbongkar. Sementara Banti, dia segera melarikan diri.
Sidang kembali digelar. Kali ini Parima yang menyampaikan kesaksiannya. Dia mengaku pulang sekitar pukul 10 malam setelah menghadiri pesta pernikahan temannya. Seketika dia diculik dan dibawa masuk ke dalam mobil. Roknya dilucuti dan dibuang di jalanan. Pelaku mulai memperkios Parima. Mereka menghitung setiap genjotan dan dijadikan sebagai tolak ukur siapa yang paling kuat dalam bercinta. Parima mencoba melawan tetapi dia dipukul di bagian wajah dan wajahnya terluka. Ketika diperkeos, dia dalam keadaan sadar tetapi tidak bisa melihat dengan jelas wajah para pelaku karena lampu jalanan terlalu redup. Pengacara mulai menyalahkan Parima. Menurutnya, dia tidak seharusnya pulang larut malam. Selain itu, kesalahan Parima adalah dia tidak mengenali wajah para pelaku. Parima kesal bercampur sedih. Dia adalah korban, tetapi di sini dia justru disalahkan. Pengacara Raffi bertemu dengan keluarga Samir. Dia menyampaikan tentang kasus pemerkosaan tersebut. Putri Samir sadar akan kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya dan dia siap bersaksi untuk membela Parima. Pada persidangan kali ini, Raffi disiram wajahnya menggunakan tinta oleh seorang audiens. Audiens ini ingin Raffi menghentikan sidang tersebut supaya manusia payung bisa turun tangan dan membunuh para pelaku tanpa melalui jalur hukum. Beruntung, audiens ini segera diamankan dan sidang kembali dilanjutkan. Kali ini anak Samir yang bersaksi. Dia mengatakan bahwa ketika malam kejadian, ayahnya pulang pagi dan membakar pakaian yang dia pakai. Tidak hanya itu, Putri Samir juga mengatakan bahwa selama ini ibunya sering diperlakukan secara kasar oleh ayahnya. Dia bahkan pernah melihat ayahnya melakukan hubungan badan dengan ibunya secara kasar, meskipun ibunya menolak. Semua yang hadir di dalam ruang persidangan terdiam. Ternyata, Samir punya kebiasaan buruk terkait perilaku seks menyimpang. Samir punya kecenderungan untuk memperkios wanita, bahkan istrinya sendiri. Jaksa penuntut menghadirkan saksi terakhir yaitu polisi Sanjay. Dia adalah polisi yang baik dan tidak suka dengan pelaku pemerkosaan. Sanjay menuduh bahwa uji lab forensik terkait tes DNA sudah dimanipulasi. Bahkan barang bukti juga sudah dihapus. Laporan kehilangan kendaraan juga dibuat setelah kejadian pemerkosaan. Sanjay memang tidak punya bukti khusus untuk kasus ini, tetapi dia pernah melihat kejadian tersebut pada kasus-kasus sebelumnya. Kepala polisi bisa disuap oleh keluarga tersangka. Bahkan Sanjay pernah menerima uang suap dan uang tersebut dia gunakan untuk membeli apartemen. Saat ini Sanjay mulai sadar dan dia tidak ingin menjadi polisi jahat hanya untuk uang. Mendengar kesaksian Sanjay, semua yang hadir di persidangan terdiam. Film ditutup dengan adegan di mana hakim menjatuhkan vonis hukuman bersalah terhadap pelaku pemerkosaan. Mereka dihukum penjara tetapi tidak dijelaskan untuk berapa lama. Parima akhirnya mendapatkan keadilan. Meskipun di luar sana tidak semua orang mendapatkan keadilan seperti yang Parima alami. Menurut jaksa penuntut umum, di India rata-rata terjadi sekitar 80 kasus pemerkosaan per hari dan itu belum termasuk dengan jumlah kasus yang tidak dilaporkan ke polisi. Itu artinya angka pemerkosaan di India sangat tinggi. Sementara Kartik, dia menyesal telah membunuh pelaku pemerkosaan. Kartik menelpon polisi dan mengakui semua kejahatannya. Kepala polisi segera memberitahu pengusaha. Nah, mendengar jika Kartik adalah manusia payung yang telah membunuh putranya Nika, pengusaha kaya tersebut segera hadir ke ruang sidang. Dan di sana, dia menembak mati Kartik. Dan film pun berakhir.